Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai sahabat Al-Fatih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi nih di kegiatan program Ramadan kita, Wisata Religi. Nah, untuk wisata religi kali ini kita bakal berkeliling di daerah Banten Lama dan akan mendapatkan informasi dan juga wawasan lebih nih tentunya buat kalian semua yang ada di rumah untuk mengenal lebih dalam dan juga mengetahui lebih detail tentang peninggalan-peninggalan sejarah di masa Kesultanan Banten. Yuk, check this out! Sahabat Al-Fatih, sekarang kita mendatangi tempat yang pertama. Lokasinya masih di dalam kawasan Cagar Budaya Banten yang merupakan salah satu unit teknis di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Nah, sahabat Al-Fatih, sekarang kita sudah memasuki di dalam Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, yang akan menambah informasi dan juga wawasan kalian, di antaranya di sini akan dijelaskan tentang senjata, kemudian gerabah, kemudian keramik, koin lama, dan masih banyak lagi. Gimana? Kalian udah penasaran kan? Yuk kita sekarang lihat aja nih, gimana? Oke sahabat Al-Fatih, jadi ini yang akan pertama kali kita bahas yaitu ini. Lihat deh, ada yang tahu ini apa? Yes, ini adalah gerabah. Lihat deh, besar-besar banget ya. Jadi memang pada masa kerajaan pada saat itu gerabah ini berbentuknya gentong dan berfungsinya pada saat itu sebagai penampung air. Seru banget ya. Oke sahabat Al-Fatih, sekarang kita masuk ke spot selanjutnya. Di sini kita melihat ada koin ataupun mata uang logam yang digunakan. Ada 3 koin, yaitu yang pertama ada koin Banten, kemudian koin Cina dan juga koin Eropa. Kalian boleh lihat nih di sebelah sini. Ini adalah koin yang digunakan di Banten ya. Dan koin ini digunakan secara resmi sebagai alat transaksi di masa Sultan ketiga. Oke sahabat Al-Fatih, sekarang kita masuk ke spot selanjutnya. Ini ada memolo. Jadi memolo ini merupakan hiasan pada puncak bangunan. Bahannya terbuat dari terakota atau tanah liat. Oke sahabat Al-Fatih, perlu kalian ketahui bahwa kota Banten ini merupakan kota maritim, di mana kawasannya itu dekat sekali dengan pantai. Jadi masyarakat pada saat itu sulit sekali mendapatkan air tawar ataupun air bersih. Tapi pada masa kerajaan Banten, mereka sudah menemukan loh teknologi untuk penjernihan air. Teknik penyaringan air disebut pengindelan. Prosesnya harus melalui 3 pengindelan loh, yaitu pengindelan abang, pengindelan putih, dan pengindelan emas. Ketiga pengindelan tersebut dibuat oleh Lukas Kardil. Sahabat Al-Fatih, sekarang kita beranjak ke footage yang selanjutnya. Ini adalah kesenian tradisional dari Banten, yaitu debus. Nah, pada masa Sultan Hasanuddin digunakan sebagai media dakwah Islam dan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sebagai spirit tentara sebelum berperang. Sahabat Al-Fatih, sekarang kita masih berada di kawasan museum dan di belakang saya ini ada sebuah meriam yang bernama meriam Ki Amuk. Nah, meriam Ki Amuk ini merupakan hadiah dari Sultan Demak kepada Sultan Hasanuddin ketika beliau menikah dengan putri Demak yang bernama Ratu Ayu Kirana. Beranjak dari museum,
sekarang kita berada di destinasi selanjutnya. Tidak jauh dari lokasi sebelumnya nih, sekarang kita berada di Keraton Surasowan. Keraton ini pernah menjadi saksi kejayaan Kerajaan Banten. Sayangnya kondisi bangunan ini sudah tidak utuh lagi. Sahabat Al-Fatih, sekarang kita berada di Keraton Surasowan. Nah, Keraton Surasowan ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada abad ke-16 sampai ke-19. Kemudian sempat hancur pada abad ke-17 karena perang saudara. Kemudian dibangun kembali oleh Sultan Haji dan dirancang oleh arsitek dari Belanda, Hendrik Lucas Cardel. Berjarak kurang lebih 3 km dari Keraton Surasowan, sekarang kita berada di lokasi selanjutnya, yaitu Danau Tasikardi. Danau ini termasuk sejarah peradaban manusia, terutama terkait teknologi pengolahan air bersih. Air danau ini dialirkan ke Keraton Surasowan. Sebelum air digunakan, terlebih dulu diendapkan di Pengindelan. Makanya danau ini dikenal juga sebagai pusat peradaban zaman keemasan Kesultanan Banten. Karena waktu itu sudah menggunakan teknologi modern. Hai sahabat Al-Fatih, sekarang kita ketemu lagi nih. Tapi lihat di belakang saya, ada apa? Ya, ini adalah Tasikardi, yaitu merupakan danau buatan pada masa Sultan Maulana Yusuf. Dan dipersembahkan untuk ibunda Sultan yang bernama Ratu Ayu Kirana. Dan fungsi lainnya, danau ini menjadi pensuplai air bersih ke Keraton Surasowan. Berada di Kampung Pamarican sekitar 600 meter ke arah barat laut Keraton Surasowan, terdapat benteng peninggalan dari Belanda. Sahabat Al-Fatih, sekarang kita lagi ada di Benteng Spelwich. Nah, Benteng Spelwich ini merupakan benteng peninggalan Belanda pada abad ke-17. Diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia yang bernama Cornelis Spelman, bersamaan dengan pemerintahan di Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Haji. Dan pada tahun 1810, benteng ini ditinggalkan oleh Belanda. Benteng ini seakan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Haji. Keadaan bangunan saat ini tidak utuh lagi, tapi beberapa sudut benteng ini meninggalkan bentuk bangunan yang masih bisa dinikmati dan diketahui fungsinya. Matahari mulai tenggelam nih sahabat Al-Fatih, tapi kita masih ada satu destinasi lagi. Lokasi ini terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, berjarak sekitar 500 meter sebelah tenggara Keraton Surasowan. Sahabat Al-Fatih, sekarang kita lagi ada di Keraton Kaibon. Nah, Kaibon ini merupakan kediaman dari Ratu Ashiya, yaitu ibunda dari Sultan Muhammad Syafiuddin. Pada tahun 1809 sampai 1813, keraton ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten dan masih digunakan pada masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama yang bernama Arya Adi Santika. Pada tahun 1832, keraton ini dibongkar oleh Belanda. Situs Cagar Budaya Keraton Kaibon merupakan keraton kedua setelah Keraton Surasowan. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari masa Kesultanan Banten pada saat periode Islam. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, yaitu Jenderal Den Deels, hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Sahabat Al-Fatih, itu dia wisata religi kita kali ini. Yang sudah kita kunjungi ada museum, Keraton Surasowan, Danau Tasikardi, Benteng Spelwich, dan Keraton Kaibon. Nah, sebelum diakhiri, Miss Is punya kuis nih untuk kalian semua. Kalau kalian menyaksikan videonya dari awal sampai akhir, pasti tahu deh jawabannya. Langsung ya, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 koin yang digunakan pada masa Sultan ketiga. Sebutkan 3 koin yang digunakan pada masa Sultan ketiga. Pertanyaan yang kedua. Jelaskan secara singkat proses penjernihan air pada masa Kesultanan Banten. Jelaskan secara singkat proses penjernihan air pada masa Kesultanan Banten. Silakan kalian tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Dan bagi yang paling cepat dan paling tepat bakal jadi pemenangnya. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel Sekolah Al-Fatih TV.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, sahabat Al-Fatih, setelah 1 hari penuh kita keliling-keliling Banten Lama dari pagi sampai malam melihat situs-situs bersejarah. Gimana nih perasaan kalian? Semoga kalian semua dapat ilmu dan juga wawasan yang lebih ya dari video dan juga wisata religi kita kali ini. Oke, dan bagi kalian sebagai generasi penerus bangsa, jangan lupa ya, wajib banget loh untuk mengetahui dan juga melestarikan situs-situs dan juga sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terutama sejarah-sejarah Islam. So, semoga kita bisa ketemu lagi di next Ramadan. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!